Berani lawan korupsi? Mulai dari suara, dari pilihan, dari sikap. Karena jika kita diam, kitalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Di negeri kaya raya bernama Indonesia, ada sekelompok manusia yang lebih kejam dari perampok. Mereka berpakaian rapi, tersenyum di depan kamera, tapi diam-diam menggerogoti uang rakyat. Mereka disebut koruptor. Bukan mencuri demi makan, tapi demi villa di Bali dan jam tangan seharga rumah. Rakyat menjerit, jalan rusak, rumah sakit penuh, anak-anak putus sekolah. Tapi mereka tidur nyenyak, dijaga aparat, dijamu dengan nasi kotak, dan hukuman ringan. Lucunya, maling ayam bisa babak belur, tapi pencuri triliunan cukup minta maaf sambil tersenyum. Lalu, cuti untuk umroh. Kalau keadilan benar-benar hidup, hukuman koruptor bukan cuma penjara, tapi kerja paksa di tempat paling miskin di negeri ini, sambil terus menatap wajah orang-orang yang hidupnya dirusak oleh rakusnya mereka. Di negeri yang katanya kaya raya, penuh sumber daya alam dan manusia unggul, tersembunyi parasit yang menggerogoti dari dalam. Mereka bukan penjahat jalanan, mereka mengenakan jas, berdasi, bahkan dihormati, tapi tangan mereka kotor oleh uang rakyat. Inilah kisah tentang korupsi, tentang mereka yang menghisap darah negeri, lalu tertawa di atas derita bangsa. Korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Ia adalah penghancur masa depan. Ia membuat jembatan roboh sebelum waktunya, sekolah tanpa guru, rumah sakit tanpa obat. Dalam bentuk paling brutalnya, korupsi membunuh, pelan-pelan dan diam-diam. Korupsi bisa terjadi di mana saja, dari kelurahan sampai kementerian, dari biro kecil sampai lembaga besar. Di tangan orang serakah, kekuasaan jadi ladang emas, dan rakyat jadi korban yang tak tahu harus menangis kemana. Mereka bukan orang bodoh, justru banyak dari mereka lulusan luar negeri. Gelarnya panjang, jabatannya tinggi, tapi nuraninya rendah. Mereka bukan miskin, justru kaya, tapi masih rakus. Mereka bukan tak tahu aturan, justru membuatnya, tapi hanya untuk dilanggar oleh diri sendiri. Beberapa dari mereka tertangkap, ditangisi oleh fans dan keluarga seolah korban, padahal mereka telah mencuri masa depan anak-anak bangsa. Ada banyak wajah korupsi, markup anggaran, proyek fiktif, suap jabatan, pengadaan barang yang tak pernah sampai. Bahkan dana bantuan bencana bisa lenyap di tengah jalan. Mereka lihai menyembunyikan uang, dipecah dalam rekening anak, dibelikan apartemen atas nama istri, ditransfer dalam bentuk kripto, bahkan disimpan dalam galon air dan pot bunga. Di negara ini, mencuri ayam bisa dihajar massa, tapi mencuri miliaran rupiah cukup ditahan di sel nyaman dengan TV kabel. Hukum seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Vonis ringan, remisi, cuti keagamaan, bahkan jabatan baru usai bebas. Hukuman bagi koruptor kadang terasa seperti liburan yang agak panjang. Apa yang terjadi saat dana pendidikan dikorupsi? Anak-anak miskin putus sekolah. Saat dana rumah sakit diselewengkan, pasien miskin meninggal karena obat tak tersedia. Setiap rupiah yang dicuri adalah satu harapan rakyat yang dirampas, satu nyawa yang terancam, satu masa depan yang suram. Pernah dengar apa yang dilakukan Tiongkok? Beberapa koruptor dihukum mati. Di Korea Selatan, presiden yang korup dipenjara puluhan tahun. Di Singapura, sekali tertangkap, karir habis seketika. Sementara di Indonesia, beberapa justru kembali jadi pejabat, seolah tak ada rasa malu. Hukuman yang pantas bagi koruptor bukan hanya penjara, tapi kerja paksa. Di desa-desa miskin, membangun jalan dengan tangan sendiri, membersihkan sungai tercemar, menatap mata rakyat yang hidupnya mereka rusak. Dan setelah itu, semua harta disita, bukan hanya milik pribadi, tapi juga milik istri, anak, dan kroni. Karena korupsi tak pernah berdiri sendiri. Korupsi adalah musuh dalam selimut. Ia tak terlihat, tapi membunuh. Bila negeri ini ingin benar-benar maju, koruptor tak bisa hanya ditegur. Mereka harus dihukum, keras, tegas, dan memalukan.
Karena keadilan bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal keberanian melawan yang rakus demi yang tertindas.